Hai, halo, yo, bersama saya Dr. Yonas dari Western Australia, dari Perth. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas yaitu smart money, yaitu kepintaran uang. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Saudara, smart money saya ambil dari kartu kredit. Ya. Nah, artinya yaitu kepintaran uang. Di sini kita akan jadikan tema yaitu smart money. Bukan uangnya yang pinter, tetapi bagaimana cara kita mengelola uang supaya pinter. Bagaimana cara mengelola uang, kepintaran kita mengelola uang. Ya. Haleluya. Saudara, semua orang di dalam kehidupannya pasti memerlukan yang namanya uang. Uang bukan berarti King of the Kings, tapi King of the King adalah Jesus. Saudara, dengan uang saudara bisa pergi kemana-mana. Ke luar negeri, kemana pun bisa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, uang saudara tidak membawa saudara untuk bawa ke surga. Untuk masuk surga. Untuk menjadi transport ke surga. Maka dari itu, mari kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana smart money. Kita akan pelajari menurut standar firman Tuhan. Yaitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang-orang yang walaupun sudah menjadi Kristen, tetapi mereka masih hidup dalam standar kebenaran firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan Matius 6 ayat 33. Ya. Banyak orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pinjam uang di mana-mana, tatkala pinjamnya happy, tapi tatkala mengembalikannya ditagih oleh debt collector, tidak ada di rumah. Bahkan tatkala ditagih bisa juga HP, WA bisa dimatikan. Yang liciknya sekali lagi tatkala ditagih utang saur padu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, namanya gali lubang tutup lubang ada juga. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, smart money bagaimana caranya? Ya. Bagaimana cara kita menggali menjalankan uang itu? Ya. Saudara kasih Tuhan. Uang bisa juga membuat kita naik ke atas. Bisa juga membuat down. Firman Tuhan berkata, jangan mendua hati antara Mammon dengan Tuhan. Maka dari itu, mari kita belajar melalui firman Tuhan dengan smart thinking. Smart thinking yang pertama adalah, smart thinking artinya berpikir, kecerdasan berpikir. Yang pertama adalah work hard, bekerja keras. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang bukan yang workaholic, tetapi orang-orang yang rajin bekerja. Nah, saudara kasih Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang orang yang rajin? Di dalam Amsal berkata, tangan yang 10 ayat yang keempat, tangan yang rajin menjadikan orang kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ada beberapa hal yang untuk menjadikan hidup sesuai dengan firman Tuhan, standar firman Tuhan hari ini. Bagaimana? Yang kedua adalah smart thinking, kedua adalah dengan bekerja dengan rajin. Ya. Banyak orang Kristen berpikir dengan duduk-duduk menanti berkat, menantikan uang datang dari surga turun ke pangkuannya. Mustahil. Tuhan memberikan tangan kita untuk bekerja. Burung di udara Tuhan pelihara.
Burung untuk mencari makan tidak sibuk untuk keperluannya sehari-hari. Hari ini makan apa, besok makan apa, lunchnya makan apa, breakfastnya, ya paginya makan apa, lunchnya, dinnernya. Tuhan sediakan, tapi burung itu harus mencari. Maka dari itu kita harus bekerja. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Tuhan mengecam orang yang malas. Di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ya. Tuhan kecam orang yang malas. Orang malas tidak boleh makan, firman Tuhan juga berkata. Tatkala saya pulang holiday, berlibur ke Indonesia, saya mendengar orang berbicara. Itu bulan Februari tahun ini. Saya pulang tanggal 15 kemarin ya, sebelum COVID lockdown. Nah, saudara kasih Tuhan, 200 orang sekarang berduyun-duyun ingin mencari kerja, untuk mencari lapangan kerja. Sementara di 200.000 orang, 70 orang kehilangan mata pencaharian. Karena apa? Karena mereka yang 70 orang ini merasa gaya priayi. Ya. Padahal hartanya sudah habis. Dia mendapatkan hidupnya masa lampau, sudah lewat. Tatkala semuanya sudah habis, dia masih bermimpi, masih dalam hidup slow motion, dalam mimpinya dia. Sehingga apa yang terjadi? Kesusahan datang dalam kehidupannya. Nah, saudara kasih Tuhan, semua orang yang rajin menganggap adalah merupakan peluang dalam pekerjaan. Zaman COVID-19 ini, saudara kasih Tuhan, semua serba sulit. Tetapi banyak orang-orang yang rajin untuk mendapatkan uang. Orang yang punya keahlian masak dijual dengan online bisa laku. Semuanya bisa online, baju-baju semua bisa online, dikirim. Ya, untuk mendapatkan uang. Bahkan yang tidak bisa masak cuma mempromosikan, dijual, akhirnya mendapatkan uang. Orang yang rajin bisa mendapatkan banyak orang. Ya, saudara kasih Tuhan. Smart thinking yang kedua adalah inspiring ahead, yaitu mempunyai wawasan ke depan. Ya. Jangan melihat masa lampau. Tapi keberhasilan masa lampau kita mesti ingat. Sehingga masa depan kita akan penuh dengan pengharapan. Ya. Saya kasih Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti sehingga hidupnya mengalami kesulitan dan menyusahkan orang lain. Bahkan matinya pun menyusahkan orang lain karena tidak punya uang, bahkan tidak punya simpanan, dan meninggalkan banyak hutang. Haleluya. Raja Salomo mengatakan di dalam Amsal, ya, saudara kasih Tuhan, ada mengatakan orang bijak meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Saudara persiapkan sampai kepada anak cucu saudara. Persiapkan mulai hari ini supaya anak cucu saudara mempunyai masa depan. Ajarkan anak-anak cucu saudara bekerja. Kalau demikian, apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita? Dan mari kita yang kedua ini kita lakukan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berwawasan ke depan. Yang pertama, saving your money. Saving your money yaitu kita harus menabung uang kita. Usahakan untuk menyisihkan uang kita sedikit demi sedikit untuk menabung. Ya, sehingga anggaran di masa tua saudara akan mempunyai harapan. Saudara
bisa menjaga keseimbangan juga antara pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai pemasukan lebih banyak dan pengeluaran lebih banyak lagi. Pengeluaran banyak, tapi pemasukan lebih banyak lagi. Jangan sampai. Haleluya. Saudara, bagaimana caranya? Bisa saudara ikuti program asuransi kesehatan, atau asuransi jiwa, atau Indonesia apa itu namanya, BPJS. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai 8 sampai 11 boleh. Saudara boleh baca. Yang kedua, investation atau investasi. Investasikan uang saudara. Investasikan uang saudara dari sedikit demi sedikit. Sehingga hari pensiun saudara mempunyai masa depan, ada simpanan. Sekarang yang ketiga, smart money yang ketiga. First thinking first, yaitu utamakan hal yang utama. Nah, ini berarti saudara kalau mendapatkan berkat, apa yang saudara pikirkan sekarang? Tatkala saudara berhasil, apa yang mendapat uang, apa yang saudara berikan utama? Ya. Mengkredit mobil, mengkredit rumah, atau membeli sesuatu, atau mau tambah utang lagi? Nah, saudara, first thinking first, yaitu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus pernah diuji. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan ini? Yesus katakan, tunjukkan kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapa ini? Ya. Gambar dan tulisan Kaisar. Kalau gitu berikan apa yang menjadi milik pemerintah, kirim dan berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara, pertama saudara harus pikirkan, jadi kita mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada pemerintah dan kepada keluarga. Nah, di dalam kehidupan saudara sekarang, apa yang saudara akan lakukan di dalam kehidupan saudara? Yang ketiga ini, tatkala masalah itu datang dalam kehidupan saudara, tantangan datang ke dalam kehidupan saudara, apa yang saudara harus pikirkan? Ya, sudah pikirkan tentang Tuhan, hubungan keluarga, dan lain-lain, ya, dan sebagainya. Tapi ingat, Tuhan mau supaya kita belajar dari firman Tuhan ini, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, saudara Tuhan. Nah, contohnya, ya di dalam kasus bangsa Israel juga saudara baca di dalam Hagai 1 ayat yang ke 2 sampai 11. Mereka tidak diberkati Tuhan karena tidak pernah memperhatikan rumah Tuhan. Tapi tatkala dia mengembalikan apa yang memperhatikan rumah Tuhan, bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Hagai 2 ayat yang ke 16 sampai 20. Ya. Jadi, yang menyebabkan kita diberkati Tuhan secara berkelimpahan, yaitu pertama tadi, rajin berwawasan ke depan. Ya. Pertama rajin, yang kedua berwawasan ke depan. Yang kedua, dan yang ketiga, utamakan hal yang utama. Ini tantangan buat saudara. Apa yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita? Saudara kasih Tuhan. Ingat, bagian yang pertama tadi saya katakan, apa yang pertama? Yang pertama, smart thinking yang pertama ada, atau berpikir cerdas yang pertama adalah hard work. Bekerja keras. Ya. Dan yang kedua, smart thinking yang kedua adalah, smart thinking itu berpikir cerdas. Yang kedua adalah inspiring ahead, yaitu berkewawasan ke depan. Kita harus mempunyai masa depan. Nah, dan yang ketiga yaitu first thinking first. Nah, kita harus memikirkan apa yang menjadi bagian utama. Hidup saudara tatkala mendapatkan berkat Tuhan, apa yang saudara ingat?
Jangan yang pikir aneh-aneh. Pikirkan pekerjaan Tuhan, keluarga, anak istri, ya, atau pikirkan yang lain. Tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita, Tuhan memikirkan tentang Tuhan. Bertindak untuk mengucap syukur. Nah, apa yang menjadi masalah saudara hari ini? Apa yang menjadi kendala dalam kehidupan saudara hari ini? Banyak orang hari-hari ini yang diputar-putar dalam kehidupannya, berputar-putar. Banyak orang yang stres. Karena apa? Uang menjadi segala-galanya. Tapi uang saudara ada pada saudara taruh pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Kalau pikiran saudara ada pada uang, maka saudara akan kelapakan, kecapean. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ maka di situ hatimu berada. Tapi uangmu ada pada Tuhan, maka Tuhan ada padamu dan Tuhan akan memberkati engkau. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap para pendengar yang mendengar siaran kami ini Tuhan, yang hari ini dibingungkan antara mamon dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi bagiannya. Bawa Yesus dalam kehidupan keluargamu, bawa Yesus dalam keuanganmu, bawa Yesus dalam dimanapun engkau berada. Pasti Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati. Firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau sudah mendapatkan yang benar, kuncinya, engkau akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan setiap para pendengar hari ini yang mengalami kesusahan tetap susah. Biarlah mereka yang kesusahan Tuhan bukakan jalan. Yang mengalami kesusahan Tuhan berikan penghiburan. Mengalami jalan buntu Tuhan engkau bukakan. Yang mengalami masalah Tuhan angkat masalahnya. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Sehingga kesembuhan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Roh Kudus bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Yang tidak ada damai sejahtera, dalam nama Yesus berikan damai sejahtera. Yang mengalami ikatan, hari ini kami lepaskan dalam nama Yesus ikatan kuasa-kuasa gelap. Dalam nama Yesus yang mengalami kurungan, yaitu kurungan kuasa iblis, kurungan apapun, tekanan masalah kami lepaskan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap kami, setiap kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. My God bless you. Amen.